Shalom seluruh warga kerajaan. Kita tahu goal daripada para pemimpin yaitu maturity, full maturity daripada orang-orang yang mereka bina. Dan kita melihat dalam kehidupan seorang yang masih muda yaitu Samuel. Samuel diserahkan ibunya karena janji pada Tuhan, yaitu untuk menjadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Dan dia hidup pada zaman yang mirip dengan zaman kita sekarang. Ayah daripada Samuel punya wanita idaman lain. Jadi tidak ada contoh yang baik di rumahnya. Dia is fatherless sebetulnya. Ada bapak tapi nggak berfungsi sebagai bapak. Lalu kemudian dia ditaruh di kemah suci yang ada di Silo waktu itu. Dan Eli menjadi imam besar. Dan kedua putranya betul-betul bukan pendeta tapi preman, saudara ya. Bagaimana justru dia melihat kenajisan di depan matanya. Tapi Samuel yang murni ini, dia sama sekali tidak terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Banyak anak-anak muda berkata, Pak, kalau seandainya saja keadaan itu semuanya baik. Pendeta-pendeta kasih contoh, para majelis, para pemimpin memberikan teladan. Kami bisa jadi mengikut Tuhan lebih baik. No, dengarkan baik-baik. Di dalam 1 Samuel pasal 3, Samuel makin besar. Samuel grew. Grew di sini adalah gadal. Gadal itu bukan cuma besar, bukan big, tetapi sebetulnya agung. Ya, dia bertumbuh secara yaitu makin baik. Dan yang ini luar biasa, YHWH Tuhan menyertai dia. Dan ini jaminan, tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel yang makin besar itu, apa yang dia katakan itu terjadi. Maka tahulah, kita tidak usah promosi, ya. Seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, dari Dan sampai Beersheba. Kalau Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, begitu ya. Bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Pasal 4 ayat 1 mengatakan dengan jelas bagaimana perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. He is a real influencer. Bukan melalui YouTube, bukan melalui followers, tetapi melalui kehidupannya. Bagaimana kita lihat peranan pada Hana, ibu daripada Samuel. Waktu dia memenuhi janjinya, diserahkan Samuel pada Tuhan. Dan anak itu masih sangat kecil. Sangat kecil. Baru disapi mungkin di usia 5-6 tahun. Dan dia ditaruh. Yaitu di bawah asuhan daripada Eli, imam besar yang lemah itu, ya, yang tidak berani negur anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibunya membawakan pakaian imam, efod, mulai dari extra small, small, medium, large, saudaraku. Dan demikian itu gambaran pertumbuhan dari bayi jadi anak-anak, orang muda, dan jadi dewasa. Neaniskos artinya jadi pater, jadi bapak-bapak. Dan demikian juga pertumbuhan rohani anak-anak kita. Karena itu saya berkata pada para orang tua, apa yang Anda ajarkan di kemah Anda, itu lebih penting daripada pelayanan mereka di kemah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, apa yang Anda tanamkan, yaitu sesuai firman Tuhan. Dalam Amsal 22 juga bagaimana apa yang kamu ajarkan. Sampai tua dia tidak akan menyimpang daripadanya. Mungkin hari-hari ini ada anak-anakmu yang sedang menyimpang. Percayalah, apa yang kamu tanamkan tidak akan kembali sia-sia. Dan pada waktu tidak akan kembali pada Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau anakmu itu bertumbuh banyak sekali. Orang tua memperhatikan anak yang lagi ngaco, anak yang lagi baik yang ada di rumah itu. Itu saudaraku akan seperti Samuel. Akan dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan dalam bulan ini mari kita kembali memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak usia dini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Lambaikan tangan saudara kalau suara ini jelas didengar. Yang di rumah, oke. Lambaikan. Yang onsite sudah pasti jelas, tapi yang di rumah, baik ya. Puji Tuhan, kita 30 menit ke depan, kita akan renungkan firman Tuhan, juga bersama-sama kita akan melihat apa yang Tuhan mau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan, tema besar gereja kita adalah The Year of Reproduction, ya.
Dan landscape-nya, landscape pengajaran sepanjang tahun ini adalah bahwa kita akan terus reproduction dan akan terus bertumbuh. Bulan ini 3 bulan ke depan kita masuk yang namanya season of spring. Dan urutannya itu adalah, kalau Bapak Ibu sekalian warga kerajaan lihat, adalah dimulai dari anak-anak ya, fase children, kemudian nanti ada young man, ada man, dan ujungnya nanti di akhir tahun spring of winternya kita akan masuk di dalam father. Nah, tahap-tahap itu semua adalah tahap bertumbuh. Ya, tahap-tahap itu semua adalah tahap bertumbuh. Dan memang sesuatu yang tidak mudah untuk melihat pertumbuhan rohani. Nah, pagi ini saya mengajak semua yang on-site maupun yang di rumah, kita akan belajar tentang bagaimana pertumbuhan rohani itu. Ada sebuah buku yang ditulis oleh ini penginjil hebat namanya A.W. Tozer. Dia menulis tentang bagaimana akar kebenaran itu, ya. Judulnya adalah The Root of the Righteous, akar kebenaran. Di dalam buku ini beliau mengkritisi satu hal, bahwa yang paling kritikal dalam tahap-tahap menuju dewasa itu adalah ya pertumbuhan itu sendiri. Karena apa? Pertumbuhan fisik bisa dilihat kasat mata. Tapi pertumbuhan rohani itu tidak mudah. Ya. Bahkan beliau katakan dan tanda-tanda tidak tumbuhnya malah bisa dilihat dengan nyata. Oleh karena itu warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pagi ini, saya akan memberikan begini, sebuah tool sederhana untuk kita bisa ngecek apakah kita sudah betul-betul tumbuh atau tidak secara rohani. Ya, begitu kan? Ayo siapkan hati kita. Karena apa? Alkitab pun pernah menegur orang Israel. Orang Israel pernah ditegur, next, di dalam Ibrani pasal yang ke-5, ya, orang Israel ditegur. Kenapa? Demikian bunyinya, sudah lama saudara orang Kristen di Israel seharusnya sudah mengajar orang lain, kata penulis Ibrani yang saya yakini Rasul Paulus. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Kenapa begitu? Disebutkan oleh penulis Ibrani, saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam hidup kekristenannya dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia orang Kristen yang masih bayi. Teguran penulis Ibrani ini karena menunjukkan apa? Israel tidak bertumbuh. Secara waktu mereka lama. Nah, ini jangan-jangan juga kita ya, itu yang dipakai kata-kata itu seharusnya sudah menjadi telios, bukan nevios. Lalu di dalam ayat berikutnya Ibrani pasal yang keempat, next lagi, dikatakan demikian. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi ini, firman pemberitaan tidak berguna bagi mereka Kristen yang tadi tidak tumbuh itu. Kenapa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Oleh karena itu ini disorot benar ini. Apakah kita tumbuh atau tidak selama ini? Ya nanti pulang dari tempat ini yang on-site, yang di rumah please. Ada waktu mumpung awal tahun kita periksa diri yuk.
Karena selama ini mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani di mata penulis Ibrani. Inilah problem yang akut bagi banyak orang Kristen. Sudah lama jadi anggota gereja, mungkin puluhan tahun, masih tetap saja tidak pernah dewasa. Ini sungguh merepotkan. Bukan hanya bagi hamba Tuhan, tapi juga bagi sesama anggota. Ketidakdewasaan karena tidak bertumbuh itu merepotkan. Oleh karena itu mari kita ngecek diri kita masing-masing. Sudahkah kita betul-betul telah tumbuh? Karena apa? Next, kehidupan Kristen yang namanya Christian Life Journey itu sering digambarkan hidup kita seperti roda berputar. Saya tidak setuju. Tapi yang ekstrim juga katakan hidup Kristen itu naik terus tidak pernah turun. Saya juga tidak setuju. Yang benar itu ini. Yang namanya spinning up. Roda kita boleh di atas atau di bawah tapi kita tetap naik. Katakan amin. Christian Life Journey itu seperti itu. Tak peduli keadaan roda di bawah atau roda di atas. Sekarang pandemi mungkin roda kehidupan kita di bawah. Oke, no problem. Asal dia gerak terus dia akan spinning up. Kekristenan bukan garis lurus begini. Tapi roda yang memang orang dunia hanya memahami ini aja. Kadang di atas, kadang di bawah, lalu bisa menjadi permisif, pemaaf. Kalau tidak ada kemajuan dalam dirinya. Tetapi Christian Life Journey tidak peduli saudara di atas atau lagi di bawah hari-hari ini. Yang penting saudara tetap makin naik dan tumbuh di hadapan Allah. Katakan amin. Yang di rumah yang onsite, ini penting ini. Kita tetap dituntut untuk itu. Apapun keadaannya. Jadi jangan bayangkan lagi garis lurus yang naik terus tidak pernah turun. Oke, pernah, tapi juga jangan seperti roda. Ya, spinning up. Oleh karena itu mari, kencangkan ikat pinggang sebentar ya, kita akan lihat bagaimana kita mesti jalan ini ya. Apakah aku sudah betul-betul tumbuh? Tandanya yang pertama, next. Orang yang tumbuh akan memiliki hasrat untuk mengenal Tuhan itu lebih. Katakan amin. Itu pasti. Sebetulnya dalam tulisan seorang hamba Tuhan namanya Charles Stanley ada banyak kriteria yang namanya barometer pertumbuhan rohani. Tapi saya mencoba melihat yang pokok-pokok saja. Yang harus real ada. Yaitu ini yang pertama. Tidak bisa tidak waspada kalau kita tidak punya hasrat untuk mengenal Tuhan. Hosea katakan begini dalam firman-Nya. Kepada orang Israel, alangkah indahnya kalau kita dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita dengan tekun berusaha mengenal Dia. Maka pasti Ia akan menyambut kita sama seperti fajar. Pasti terbit pagi hari atau hujan. Pasti turun pada awal musim semi. Adakah sekarang hasrat untuk mengenal Tuhan? Lebih sungguh dari waktu ke waktu. Tidak peduli pandemi, tidak pandemi saudara. Kerinduan mengenal Tuhan ini. Ini no excuse. Harus. Ini tanda utama kita tumbuh atau tidak. Ayo mulai periksa. Manifestasinya kita rindu intim dengan Tuhan. Memiliki disiplin doa yang baik. Suka akan rumah Tuhan. Itu semua adalah manifestasi hasrat dari pertumbuhan. Markus 1:35 next. Tuhan Yesus memberi contoh pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap ia pergi, bangun dan pergi keluar. Pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini tanda pertumbuhan. Ada hasrat. Siapa beliau? Beliau orang hebat. Tapi tetap saja membutuhkan mengenal Dia lebih. Allah tidak terbatas. Jangan pernah saudara berkata aku sudah cukup mengenal Dia dan tidak perlu mengenal Dia lagi. Tapi kenali Dia lebih. Next. Mazmur 42 ayat 5 Daud pun mengatakan inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Roda lagi ada di bawah itu.
Tapi bagaimana aku akan berjalan maju dalam kepadatan manusia? Untuk apa? Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jelas bukan? Inilah rohani yang bertumbuh. Keadaan apapun hasratnya tetap, rindunya tetap. Ayo periksa ini. Hari-hari ini kita rindu enggak sama Tuhan itu? Rindu enggak ke rumah Allah? Bukan bukan kemudian sama sekali tidak hasrat dengan Tuhan. Awas, waspada pada bagian ini. Jika kerinduan kepada Allah mulai berkurang, jangan-jangan kita berhenti bertumbuh. Yang kedua, warga kerajaan yang on-site maupun yang online. Yang kedua, next, memiliki hasrat untuk belajar firman lebih. Itu ciri pertumbuhan. Yeremia katakan seperti ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, maka aku menikmatinya, katanya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan semesta alam. Apakah kita punya kerinduan yang dalam untuk belajar firman, saudara? Manifestasi dari hasrat pertumbuhan yang kedua ini adalah tanda kedua. Kita mau baca firman begitu loh. Membaca firman bukan lagi beban supaya bisa tidur begitu ya. Halo. Lek wis gak iso turu maca firman kok lak keturun begitu ya. Bukan itu. Tetapi sekarang firman itu kata Yeremia, apabila aku bertemu perkataan-Mu. Kalau saudara sudah sampai tahap ini, berbahagialah bahwa engkau tumbuh di dalam Tuhan. Entah satu ayat, entah dua ayat, tapi bukan beban. Itu surat cinta dari Tuhan. Mencintai pengajaran yang benar, bukan hanya menyukakan daging. Apapun firman. Saya bersaksi saudara, dan saya sudah ngomong kepada Bapak Gembala. Tahun ini puji Tuhan, justru ini masa pandemi inilah. Saya tidak pernah mendapati hasrat yang lebih tinggi dari hari-hari ini. Tahun-tahun yang lalu, saudara, sebelum pandemi, aduh, satu pasal itu berat. Tapi hari ini saya bisa makan 5, saudara. Aduh, dan itu rasanya menyenangkan. Menyenangkan. Hasrat, saya nggak tahu Tuhan bagaimana ini. Mari kita bertransformasi ke sana. Kadang-kadang Tuhan itu berkata dalam sunyi. Situasi-situasi ini diizinkan oleh Tuhan. Tuhan punya maksud. Ayo nak, saatnya aku ingin bercengkerama dengan engkau. Kapan kau baca surat cintaku kalau tidak hari-hari ini? Ini waktu-waktu yang baik. Ingat Christian life journey tadi, apapun keadaannya. Tuhan sedang dalam tanda petik paksa kita untuk menengok lagi firman-Nya lebih. Jangan hanya percaya dari kata kami para hamba-hamba Tuhan. Gali sendiri, baca sendiri. Saudara akan dapatkan mutiara-mutiara yang indah. Hari ini engkau mungkin gak ngerti apa yang kau baca. Tapi sering dulu pada saat ibadah onsite. Bukankah ketika Anda bayi dan kemudian jadi anak-anakmu gak pernah ngerti apa yang dia makan? Tapi itu yang membuat dia sekarang jadi lebih besar. Saudara gak pernah tahu didulang apa sama orang tuamu. Engkau makan saja bukan? Tapi itu yang membuat engkau sekarang bisa dewasa sampai hari ini. Jangan berdalih, aku enggak ngerti, jangan. Dulu kita pakai grup baca firman Tuhan, itu hanya umpan saja, trigger. Supaya kita punya kecintaan. Tapi tanda kedua utama ini, orang yang tumbuh secara rohani selain berhasrat ingin mengenal Tuhan lebih. Dia pasti lahap akan firman Tuhan. Bagaimana bisa hidup? Bagaimana bisa tumbuh kalau nutrisi rohani ini tidak masuk dalam hidup kita? Ayo kita lanjut. Yang ketiga, tanda ketiga yang mesti harus hadir dalam hidup kita. Kalau kita dikatakan tumbuh, ada komitmen kudus dan tidak lagi kompromi dengan dosa. Peka begitu loh terhadap dosa. Makanya Daud ngomong, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
Yang red line-nya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini kalimat aktif. Daud sebagai representasi orang yang tumbuh secara roh, dia secara aktif memilih pergaulannya. Dia mulai peka, aku tidak bisa lagi bergaul dengan hidup yang tidak benar. Tidak suka hidup dalam dosa. Itu ciri orang yang tumbuh secara rohani. Bukan berarti tidak bisa jatuh. Kadang-kadang jatuh dalam dosa. Misalnya saudara tiba-tiba emosional, lap begitu. Tapi 2 detik berikutnya kalau Anda tumbuh, Anda harus menyesal. Dan mulai merasa, Tuhan aku salah. Ampuni aku, bantu aku supaya next tidak begini lagi. Tiba-tiba lap kita kehilangan kontrol terhadap pasangan kita. Tapi ketika sedetik kemudian kau merasa, ya dia orang terbaik yang Tuhan taruh di sisiku. Ampuni aku Tuhan untuk tidak berkata kasar lagi. Nyata engkau sudah mulai tumbuh secara roh. Tapi hati-hati ketika sudah marah, saudara tidak punya lagi kepekaan. Dan engkau istilahnya lost doll. Tidak ada rem lagi. Dan runyam. Artinya tidak ada kepekaan terhadap dosa. Periksa sekarang, apakah saya punya itu gitu. Dulu kalau marah dintek-entek noise. Tapi ketika hari ini saudara mulai bisa controlling itu walaupun tertatih-tatih. Engkau sedang tumbuh ke sana. Mungkin hari-hari ini pandemi kayak begini siapa Pak Ong yang tidak khawatir. Lalu tiba-tiba saudara khawatir. Tapi ketika saudara khawatir, saudara ingat burung di udara Tuhan pelihara. Masa aku tidak dipelihara Tuhan? Tuhan ampuni saya yang khawatir. Saudara sedang tumbuh loh. Khawatir pada menyisip jiwa kita pada titik-titik tertentu. Ketika recovery-nya cepat, itu tandanya saudara tumbuh. Pelihara itu terus. Pelihara itu terus. Dendam, benci, semualah yang negatif kita mesti peka. Next, adanya komitmen ini loh untuk hidup kudus. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan santapan raja, dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanya kepada para pemimpin pegawai istana itu. Supaya tidak usah menajiskan dirinya. Jadi tidak mau kompromi. Ayo. Hari-hari ini banyak orang WFH, banyak orang tidak terlalu beraktivitas. Sekarang kan jadi 5M selain 3M. 5M menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Waduh lah gimana ini. Lalu medsosnya masih jalan terus. Ingat, tanda saudara tumbuh, saudara tidak klik sembarangan. Rasakan Tuhan hadir bersama hidupmu. Apakah jempol kita, telunjuk kita ngeklik sesuatu yang Tuhan tidak suka? Rasakan, kalau kita punya kepekaan itu, Anda sedang tumbuh. Dan berbahagialah, pelihara itu terus. Sampai engkau kedapatan makin sempurna. Tanda keempat, saya cepat saja ya, kalau saudara itu tumbuh adalah yang keempat. Ada hasrat melayani Allah dan sesama. Paulus mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Kenapa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ada dorongan dari dalam untuk, bukan karena maaf, gembala senior kita, gembala di tempat ini, penatua atau pemimpin tim praise worship sehingga saya harus melayani. No, hasrat untuk melayani itu muncul karena didorong oleh keinginan kudus melayani sebagai kehormatan. Karena sadar dirinya sudah ditebus oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Muncul hasrat itu tanpa ada, gak iso pokoknya aku mesti kudu melayani. Ketika hasrat itu ada, bukan tuntutan organisasi. Melayani sebagai kehormatan buat Allah, saudara. Itu tandanya engkau tumbuh.
Tapi jangan dibalik. Orang yang melayani pasti bertumbuh, belum tentu. Ya, tetapi orang yang melayani karena didorong oleh hasrat dari dalam seperti Paulus. Bukan, aku tidak mempunyai alasan lain sudah. Hanya untuk memberitakan, celaka aku bahkan. Peduli kepada sesama, peduli kepada jiwa-jiwa. Gampang orang yang tumbuh tidak hanya ingin melayani Allah, tetapi dia mulai memperhatikan orang lain. Siapa? Ya suaminya, istrinya, anak-anaknya, lingkungan terdekatnya, karyawannya, bosnya, tetangganya, temannya. Gampangnya itu tidak lagi egois. Mulai care, diajar. Itu nyatanya tumbuh. Justru ini critical point. Orang Kristen itu banyak dinilai di sini, kita surat terbuka. Katanya orang rohani, puluhan tahun jadi anak Tuhan. Baca firman-Nya hebat. Tapi ya dia egois banget. Tidak kenal kepada saudara-saudaranya. Tidak mau bantu orang yang lemah, yang dia tahu yang Tuhan taruh atas dirinya. Lalu orang jadi, kekristenan itu, maaf permisi kata agak kasar, bullshit kalau begitu. Tapi justru kepedulian, kekristenan dikenal sejak semula itu di Antioquia. Bukan karena apa-apa, karena mereka orang-orang yang peduli kepada Tuhan dan sesamanya. Rasul Paulus katakan dalam jemaat Filipi, next, aku sangat bersukacita, kata Paulus, dalam Tuhan bahwa akhirnya, orang Filipi, pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus memuji orang Filipi yang sekarang jadi murah hati, mulai memperdulikan baik Paulus, tim pelayanannya dan orang-orang lain. Tanda ini penting, waspada kalau kita tidak punya sama sekali dorongan untuk melayani dan memperhatikan orang lain. Itu tandanya kita beku dan mulai tidak tumbuh. Loh Pak Ong, ini kan situasi sulit. Perhatian kepada orang lain tidak melulu berupa capital. Hari-hari ini kita dengar banyak jemaat kita yang sakit, bukan? Apakah ada dorongan, aku berdoa buat si A, sembuhkan dia Tuhan. Saudara sedang memperhatikan, kalau kemudian jiwamu, aku kok gak peduli, kok acuh aja. Waspada saudara, itu tandanya kita tidak hidup loh. Mulai, ini hanya bisa kita sendiri yang menilai, bukan orang lain. Makanya A.W. Tozer katakan pertumbuhan itu sesuatu yang kritikal gitu. Sulit diketahui. Saudara mau tidak peduli pun tidak ada orang yang tahu sikap hatimu. Tapi ketika engkau mulai gampang berbelas kasih, gampang jatuh belas kasihannya, itu tandanya engkau bertumbuh. Berbahagialah itu. Dan ketika engkau makin membara dengan kasih itu, Tuhan seolah-olah dapat partner untuk menyalurkan kasih-Nya. Saudara akan diangkat jadi dealer satu ketika, katakan amin. Loh iya loh, Tuhan itu sekarang sedang mencari alat. Karena Tuhan sudah menutup saat itu, sudah tidak ada lagi sekarang cerita bahwa roti turun dari langit, sekarang mungkin tidak lagi, maaf Tuhan ya, bukan mengecilkan maksud Tuhan. Atau burung gagak yang datang ke rumah. Tapi Tuhan sekarang lebih banyak memakai orang untuk menolong orang lain. Dan Tuhan di surga sedang melihat, aduh siapa ini yang bisa membantu aku? Ya orang-orang yang bertumbuh. Ketika hasrat menolong itu muncul, jangan khawatir. Tuhan tidak akan menyuruh melakukan apa yang saudara tidak punya. Saudara akan dipenuhkan dan itu ditugaskan untuk menolong yang lain. Dan kalau saudara lakukan, Tuhan makin senang. Oh ini saluranku dan Tuhan butuh itu hari-hari ini. Semakin banyak distributor kerajaan Allah untuk disalurkan ke orang lain. Dalam bentuk perhatian, kasih, empati. Kalau ada yang sakit, apa sih susahnya sekarang? Beri tanda begini, hai begitu. Bagaimana, are you better? Oh saudara sudah melayani Tuhan loh itu.
Waspada jika sekian lama menjadi anak Tuhan kita dingin terhadap hal-hal itu. Yang kelima dan yang terakhir, saudara. Muncul karakter Kristus. Ini adalah ringkasan tanda-tanda pertumbuhan. Efesus 4 ayat 13. Kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya ringkas dengan kalimat saya tanda kelima ini. Kita menjadi pribadi yang matang, yang stabil, tidak mudah goyah. Secara karakter Kristus makin firm. Tiba-tiba saudara tidak emosional, bisa menguasai diri, dan semuanya stabil. Tidak mudah goyah. Saudara, ini tanda-tanda kita tumbuh. Hasrat kepada Tuhan, hasrat kepada firman, hasrat kepada Tuhan ditandai dengan wah banyak itu manifestasinya. Rela mengorbankan waktu buat Tuhan, macam-macam intimasi, wah itu menyenangkan, nyembah Dia. Hasrat akan firman-Nya. Kalau ketemu firman gali terus. Dan itu tidak bisa ditolak. Ada kepekaan dalam diri kita dan tidak mau kompromi lagi dengan dosa. Dan cepat balik kalau ada kesalahan. Dan yang keempat, punya kepedulian. Ingin melayani. Hari ini ya saudara ya, gereja kita dengan sederhana, kita beri fasilitas ini semua. On-site kita jalan, online kita jalan. YouTube kita jalan, sudah tinggal milih, wes sudah. Harapannya adalah tidak ada lagi peluang kita untuk tidak mencari Tuhan, katakan amin. Bisa digunakan teknologi, yang badannya sehat, usianya masih muda seperti saya, boleh hadir on-site. Tapi yang tidak sehat, atau yang kurang umur, atau yang sudah lansia, boleh lihat di rumah. Jangan lagi ini digunakan, wah itu kesempatan wes. Kanang gereja ya wis gak rono. Ada yang asal channeling loh saudaraku. Itu tidak tumbuh sebetulnya. Orang yang tumbuh itu tertanam. Nah kalau dicabut ngalih. Hari ini dengar channel X, besok dengar podo dengar firman Tuhannya. Saudara, tanda orang yang tumbuh itu tertanam di rumah Tuhan. Dan dari sana kita akan merasakan perawatan Tuhan. Landscape rohaninya kelihatan jalan. Sampai kepada Father. Dan ujungnya adalah ini, muncul karakter Kristus. Saya tutup begini ya. Mungkin sekarang kita belum. Next. Pertumbuhan rohani itu sebetulnya apa sih kalau diringkas? Proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Ini goalnya. Mungkin hari ini boro-boro Pak Ong belum ke sana. Ingat kemarin khotbah minggu lalu. Tuhan Yesus mencari buah dari ara. Yang Tuhan maksud adalah bukan buah yang musiman itu, saudaraku, yang ambiar. Yang Tuhan cari itu buah-buah awal itu loh, kemarin diterangkan oleh Bapak Gembala. Yang masih kuncum itu yang terjadi pada bulan Maret, Februari, Maret, itu yang dicari. Ibaratnya begini deh. Ibaratnya begini ya, saya percaya kita semua pernah order dari aplikasi layanan titik-titik itu untuk beli makan bukan? Ya, saya paling seneng itu begini, saya ikuti driver menuju restoran. Kemudian restoran menyiapkan, gak teko-teko sih, saya inceng lagi. Tiba-tiba sepeda motor itu gambarnya seret gitu. Terus gerak menuju ke arah kita. Itu sudah menyenangkan walaupun ada waktu nanti untuk datang ke rumah. Rohani pun gitu. Mungkin hari ini kita masih tidak durung memperblas dengan Yesus.
Tapi paling tidak kumisnya sudah muncul. Oh, hidungnya sudah kelihatan, hidung Yesus. Ibarat ke Jakarta, mobil itu sudah menghadap ke barat. Masih ndek tol Singosari, saudara. Masih kurang 800 kilo. Tapi kan sudah arahnya betul. Itulah buah awal, saudaraku. Dan itu yang Tuhan ingin nikmati hari ini, tanda kita tumbuh. Katakan amin. Saya tutup lagi ilustrasi ini. Buah itu kalau sudah ambiar, maaf hari ini rambutan, kalau sudah usum 5.000 saudara cumaan. Kadang-kadang gak payu dibuat. Tapi buah di awal larang regane saudara. Apalagi yang berbuah tidak pada musimnya. Wow. Saya ini orang Tumpang. Kalau musim buah lengkeng murah. Tapi orang Tumpang ada namanya, maaf yang mengerti bahasa Jawa nanti, namanya kelengkeng apitan. Memang dia berbuah tapi bukan pada musimnya. Biasanya Februari bior. Tapi dia tiba-tiba Agustus muncul. Wow, itu lagi ini setengah mati. Dan larang mahal buah yang tidak pada musimnya itu. Itu makna keduanya. Oleh karena itu hari ini, seberapapun tahap kita, firman Tuhan jelas. Ayo kita sama-sama semangat untuk bertumbuh di dalam Dia. Biar kiranya Tuhan disenangkan dan tahu-tahu kita sudah menjadi serupa dengan gambarannya. Amin warga kerajaan baik yang onsite maupun yang online. Tuhan memberkati.